Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd, anak-anak, hari ini kita masuk ke dalam bab kabar bohong ya. Kabar bohong. Apa penjelasan dari kabar bohong? Nah, ini mari kita simak satu persatu ya. Jadi pada saat perang Bani Mustalik itu keluar Rasulullah bersama istrinya, ada dua istri yang diajak, yaitu ada istrinya Siti Aisyah dan Ummu Salamah. Ya, di tengah perjalanan kembalinya karena menang terus balik. Nah, maka kemudian di saat kembalinya itu Siti Aisyah pergi, ada perlu karena kehilangan kalung. Kalung itu aneh kerosoku hilang kalung. Akhirnya kemudian nyari Siti Aisyah, nyari kalungnya. Nah, Siti Aisyah di saat nyari kalung ini tadi, Siti Aisyah itu disiapkan oleh orang-orang yang ada di sana, itu ada kayak tempat untuk tandu ya, untuk berdiamnya Siti Aisyah di sana. Jadi ada kendaraan onta gitu, terus di atasnya onta itu ada kamarnya, ada selambu ya. Nah, di dalam selambu ini kan tidak kelihatan, selambu zaman dulu itu gelap, tidak kelihatan kalau ada orang atau tidak di dalamnya kan tidak kelihatan. Nah, dikira sama orang-orang begitu selambu ini diangkat, ditaruh di atasnya onta ini tadi, dikira sudah ada Siti Aisyah di sana, tidak tahu kalau ketinggalan. Akhirnya kemudian berangkatlah orang-orang ini tadi, dikira sudah dibawa Siti Aisyah, ternyata Siti Aisyah ketinggalan. Nah, ketika itu kemudian lalu kembali ke tempat itu untuk nyari Siti Aisyah, kemudian mencari kalungnya. Nah, datanglah orang-orang ini tadi bawa sekedup itu, yaitu tadi selambu itu tadi, dikira sudah dibawa. Akhirnya kemudian jalan mereka. Maka kemudian setelah ditemukan Siti Aisyah kembali, tetapi tentara sudah mendahului. Dilihat sama Siti Aisyah, lu kok sepi sana tempatnya, kok sudah mendahului. Akhirnya kemudian beliau kecapean terus tertidur sebentar. Baik, di saat tertidur itu ada sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal ini adalah sahabat yang bertugas untuk membersihkan barang-barang yang ketinggalan. Barangkali ada barang ketinggalan, nah Sofwan bin Mu'attal ini yang kemudian bawakan barang yang ketinggalan ini tadi. Sofwan bin Mu'attal ini orang tahu jalan dan dia bawa kendaraan ya. Nah, akhirnya kemudian ketika Sofwan bin Mu'attal itu kelihatan Siti Aisyah, loh ini ada istri Rasulullah ada di sini kok ketinggalan. Akhirnya kemudian dipersilahkan untuk naik kendaraan ya. Kemudian ditanya bagaimana kabarnya, sudah tanya kabar toh ya kemudian sudah naik itu jalan, enggak ngomong sama sekali. Siti Aisyah itu enggak ngomong sama sekali. Kemudian dinaikkan kendaraan, tidak mengucapkan satu patah kata pun, tidak ngomong sama sekali sampai di sana ya kan. Nah, kemudian sampai ketemu dengan bala tentara yang ada di depan, baru ketemu, loh ternyata kok Siti Aisyah ketinggalan. Lah ini kok sama orang lain, kok bukan sama Rasulullah. Dikiranya Siti Aisyah ini sengaja meninggalkan diri. Kemudian nah itu baru mulai orang-orang munafik menyebarkan kabar bohong bahwa Siti Aisyah itu berbuat yang ndak sama Sofwan bin Mu'attal, pacaran kan dugaan orang-orang kan sembarangan. Ini orang-orang munafik mulai menyangka yang ndak beres. Nah, ini orang menyangka jahat kepada Sofwan dan kepada Siti Aisyah. Maka kemudian justru berita itu kemudian disiarkan luar biasa oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kepalanya orang munafik. Wah, ini yang menyebarkan kabar berita bohong ini tadi, sampai Rasulullah ragu-ragu tentang hal itu. Nah, awalnya Siti Aisyah itu tidak ngerti kalau ada berita seperti itu, karena begitu nyampe Siti Aisyah itu sakit. Kemudian begitu Siti Aisyah sakit itu, di saat Siti Aisyah sakit itu jarang Rasulullah menjenguk. Cuma dilihat tok gini sama Rasulullah, tanya gimana kabarmu, ya tetap kayak gini, ya sudah ditinggal lagi sama Rasulullah. Yang biasanya dirawat, kok ini kemudian tidak dirawat. Begitu tahu Siti Aisyah bahwa disebarkan kabar yang tidak baik itu, tambah sakit lagi. Sembuh, kemudian dengar berita seperti itu, sakit lagi Siti Aisyah dan lebih parah. Akhirnya kemudian Siti Aisyah minta dirawat di rumah ayahnya, yaitu Abu Bakar. Begitu dirawat di rumah ayahnya, ya tugas hari ini menyimak, mencatat kalau ada yang perlu dicatat.
Ya, silakan dicatat dan kemudian disimak. Itu tugas hari ini, ya. Kemudian di saat di saat Siti Aisyah tahu kabar seperti ini, akhirnya jatuh sakit lagi, ya, kemudian dirawat di rumah ayahnya. Itu begitu dirawat di rumahnya Abu Bakar, nangis semalaman itu luar biasa, ya, nangis lama, panjang. Nah, maka kemudian sampai Rasulullah survei, tanya gimana Siti Aisyah, tanya kepada teman-temannya, tanya kepada orang yang bantu Siti Aisyah di rumah. Itu ditanya semua sama Rasulullah, sahabat-sahabatnya itu tadi. Semua mereka mengatakan bahwa Siti Aisyah itu adalah orang yang baik. Nah, berarti beritanya orang munafik ini yang tidak baik. Turunlah surat An-Nur. Nah, ini tadi di halaman 27 yang bagian bawah itu, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan dusta, bikin kabar-kabar bujuk itu juga bagian dari orang Islam. Mereka Islam tapi mereka munafik. Ya. Maka kemudian bergembiralah beliau, senang Rasulullah dengan disampaikannya berarti berita bahwa Siti Aisyah itu selingkuh, kemudian atau bahasanya ya, pacaran sama Sofwan itu tadi tidak betul. Yang betul bahwa Siti Aisyah itu wanita yang baik-baik dan Sofwan itu juga orang laki yang baik-baik. Karena tidak ngomong sama sekali kok, tidak ngomong sama sekali. Nah, maka senang Rasulullah dengan berita itu, kemudian disampaikan. Beliau memerintahkan supaya orang-orang yang menyebarkan kabar ini tadi, kemudian di jalan itu disambuk pakai sambuki sapi itu cekas ya, sama sambuknya sapi itu. Nah, ada sebanyak 80 kali. Ada 3 orang yang dicambuk, yaitu ada Hamamah binti Jahash. Ini Hamnah binti Jahash, ini perempuan. Mistah bin Usasal, Mistah bin Usasal dan Hasan bin Thabit. Ini orang-orang yang kemudian gencar dalam menyebarkan kebohongan ini, termasuk Abdullah bin Ubay juga gencar ya. Jadi seperti itu anak-anak, cerita tentang kabar bohong. Tugasnya hari ini adalah untuk mencatat dan untuk menyimak. Ustadz sudah menyimak, sip, bagus gitu nanti ya. Oke anak-anak, makasih banyak. Tetap Ustadz akan catat siapa saja yang nyetor. Ustadz sudah menyimak dan ya nanti Ustadz akan lihat. Oke, kalau sudah menyimak Ustadz, saya sudah menyimak gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.